أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Duduk sejenak di majelis ilmu ini, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masya Allah, pertama kali saya mengisi di tempat ini. Kalau sholat mungkin sudah sering, tapi lama, Masya Allah. Ini nostalgia, Masya Allah. Sekarang tapi datang ke sini untuk ngisi kajian di sini, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan pada pertemuan kita ini, Masya Allah. Barakallahu fikum. Tema bahasan kita pada maghrib yang berbahagia ini adalah suatu ibadah yang sangat luar biasa, yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk sering melakukan ini, yaitu muhasabatun nafs. Muhasabah diri, mengintrospeksi diri kita, mengoreksi amal-amal perbuatan kita. Ini adalah satu amalan yang wajib dilakukan bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ternyata muhasabah ini bukan cuma awal tahun dan akhir tahun. Ya, tahunnya biasa cuma awal tahun dan akhir tahun. Padahal muhasabatun nafs, muhasabah diri ini, kata para ulama, adalah amalan yang wajib terus kita lakukan. Karena siapa orang-orang yang selalu memuhasabah dirinya, mengoreksi amal-amalannya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan banyak sekali keutamaan dan manfaat bagi kehidupannya dunia akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang lupa, lalai untuk memuhasabah dirinya, mengoreksi amal-amalannya, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri kalau ternyata dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi nanti. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kisah di dalam Sahih Muslim, di sini diriwayatkan Imam Muslim, tentang kisah dua orang sahabat. Yang pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ma'ruf insyaallah. Kenal? Kenal? Atau tahu, Masya Allah? Nggak pernah kenalan ya? Tahu, Masya Allah. Baik, saya mau tanya. Siapa nama asli Abu Bakar? Nah, kalau tahu, saya mau tanya. Abu Bakar itu kan bukan nama aslinya, betul? Panggilan. Siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, sepakat ulama. Nah, Ikhwan, mana yang katanya cinta kepada sahabat Nabi? Nah, apa idolanya jangan-jangan yang lain ya? Nah. Siapa namanya? Abdullah bin Uthman bin Amr dan seterusnya. Terkenalnya Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah itu ada yang mengatakan namanya Uthman. Jadi nama aslinya Abu Bakar siapa? Abdullah. Ayahnya Abu Quhafah atau Uthman. Itu nama aslinya Abu Bakar. Nah, ceritanya yang pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua sahabat Nabi, yang kedua namanya Hanzalah. Hanzalah bin Abi Amir min kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu juru tulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ceritanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertemu dengan Hanzalah di tengah jalan. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Kan kita biasa kalau ketemu nanya ya, keadaannya gimana, sehat atau tidak? Gimana kabar keluarga, sehat nggak? Gimana kabar istri pertama, kedua, ketiga? Misal contoh. Kalau nggak ada ya nasib kan gitu. Ternyata ketika Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, Hanzalah menjawab dengan jawaban yang mengejutkan Abu Bakar. Bagaimana keadaan wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar. Hanzalah sudah jadi munafik wahai Abu Bakar. Subhanallah, ma taqul? Abu Bakar kaget mengatakan, Subhanallah, ma suci Allah, apa yang kau katakan? Karena kata-kata munafik, ikhwan, di zaman Nabi SAW itu berat. Dan sebenarnya sampai zaman sekarang berat. Tapi banyak orang-orang menyematkan kata-kata munafik kepada sesama muslim dengan mudahan. Ini nggak boleh, perhatikan baik-baik. Sehingga Abu Bakar kaget ketika Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi munafik. Subhanallah, apa yang kau katakan? Ada apa engkau? Ternyata Hanzalah menjelaskan kenapa dirinya sampai mengeluarkan statement tadi itu. Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'y 'ain. Ketika aku berada di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku teringat tentang surga dan neraka seakan-akan ada di depan kedua mata kepalaku. Bayangkan ini majelis Nabi nih. Dan inilah kata para ulama majelis ilmu yang benar seperti ini. Majelis ilmu yang ketika di dalamnya kita ingat tentang Allah, kita ingat tentang akhirat, menambah iman kita, menambah amal saleh kita, ingat tentang surga, neraka. Ini contoh majelis Nabi. Kata Hanzalah, ketika aku di majelis Nabi, aku teringat tentang surga dan neraka. Seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan kedua mataku. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا. Tapi ketika aku keluar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kembali kepada perdaganganku, keluargaku, anakku, istriku. Aku lupa itu di majelis Nabi. Subhanallah, persis seperti kita ya. Di majelis ilmu imannya apa? Naik, Masya Allah. Setelah majelis ilmu tambah apa? Turun. Maksudnya apa? Dan itu iman. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Itu iman seorang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Yang menarik adalah ketika Hanzalah mengatakan seperti itu, Abu Bakar mengatakan, wallahi inna lanalqa mithla hadha. Demi Allah wahai Hanzalah, aku merasakan apa yang kau rasakan ini sama. Karena Abu Bakar sama-sama manusia, sama kayak kita. Bertambah dan berkurang iman seorang hamba. Taib, ayo kita datang ke Nabi SAW. Datanglah dua orang sahabat ini ke Nabi SAW mengadukan permasalahannya. Sampai di hadapan Nabi, Hanzalah mengulangi pernyataannya. Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasul SAW, Hanzalah sudah jadi munafik. Ada apa? Maka persis yang dikatakan kepada Abu Bakar. Ketika aku di majelismu, wahai Rasul, aku teringat tentang surga, neraka, seakan-akan ada di depan kedua mataku. Tapi ketika aku keluar dari majelismu, aku kembali kepada duniaku, perdaganganku, anakku, istriku, aku lupa yang di majelismu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah kata Rasulullah. "Lau tadumuna 'ala ma takununa 'indi wa fi dzikri." Seandainya engkau, wahai Hanzalah, bisa terus mengingat-ingat sebagaimana engkau berada di majelisku, bisa terus beramal saleh sebagaimana engkau di majelisku, la safahatkumul malaikah 'ala furushikum wa fi turuqikum. Maka para malaikat akan menjabat tangan kalian semua di jalan-jalan kalian, bahkan di atas tempat tidur kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat demi sesaat. Maksudnya apa? Ada waktunya sesaat ketika seseorang iman itu naik, ada waktunya sesaat ketika manusia kembali kepada dunianya, imannya apa? Turun. Dan itulah manusia. Dan itulah apa? Manusia. Syahid dari bahasan kita tentang hadis ini, tentang kisah ini, riwayat Muslim hadis ini.
Hanzalah bin Abi Amir dan juga Abu Bakar As-Siddiq merasakan imannya berbeda ketika di majelis Nabi dan di luar majelis Nabi. Namanya apa ini? Muhasabatun nafs. Nah, betul ya? Nggak mungkin Hanzalah bisa mengetahui, menyadari, kok iman saya beda nih. Kenikmatan hati saya beda nih ketika di majelis Nabi sama di luar majelis Nabi kok beda. Tidak mungkin tidak, kecuali kata para ulama, beliau memuhasabah dirinya. Dan inilah kewajiban setiap muslim dan muslimah, ikhwan, untuk selalu memuhasabah amalannya, mengoreksi dirinya dari segala apa yang sudah dia lakukan, baik amal salehnya atau amal keburukannya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. Ini dalil yang sangat tegas tentang perintah Allah untuk kita muhasabah. Surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri kalian melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Allahu Akbar. Bertakwa kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini, kata para ulama, menjadi dalil yang sangat tegas agar kita selalu mengoreksi diri kita. Agar kita selalu mengintrospeksi amalan kita, karena Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kalian itu melihat, memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Allahu akbar. Ikhwan, orang yang cerdas, kata para ulama, adalah orang yang mengejar sesuatu yang pasti dia dapatkan. Itu cerdas. Saya mau tanya, antum dulu ketika kecil, ikhwan, cita-citanya apa? Macam-macam, betul ya? Ada yang jadi pilot, yang jadi dokter, ada yang jadi ustadz. Ada yang nggak cita-cita jadi ustadz, ikhwan? Ada ya, insya Allah. Saya mau tanya, ketika kita sekolah nih, dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan S seterusnya lah. Apakah kita yakin dengan pasti ketika kita sekolah dengan benar itu semua, kita pasti akan dapatkan sesuatu yang kita cita-citakan? Belum tentu. Namanya juga usaha, Pak Ustaz. Betul ya? Boleh. Selama cita-citanya sesuatu yang mubah, yang halal, silahkan. Boleh. Tapi kan belum pasti didapatkan. Betul? Pertanyaan selanjutnya. Tayyib, ambillah. Dia belajar, sekolah, dapatkan cita-cita yang dia inginkan. Pertanyaan selanjutnya. Apakah dia yakin dengan pasti ketika dia dapatkan cita-citanya masalah duniawi, dia pasti akan bahagia? Hah? Belum tentu. Namanya juga usaha. Betul ya? Pertanyaan ketiga. Apakah dia yakin dia akan mati? Kalau ini nggak ada jawaban, cuma satu jawabannya. Betul ya? Nggak mungkin. Ya namanya juga usaha, Ustaz. Nggak mungkin. Betul ya? Apakah dia yakin dia akan pasti mati? Pasti kalau itu, Ustaz. Tayyib. Mana orang yang cerdas? Orang yang mengejar sesuatu yang belum pasti dia dapatkan. Belum tentu dia dapatkan, tapi dia kejar terus. Atau mengejar sesuatu yang sudah pasti dia akan dapatkan. Mana orang cerdas itu? Mengejar sesuatu yang pasti dia dapatkan. Betul ya? Kematian itu pasti. Alam kubur itu pasti. Dibangkitkan di hari kiamat pasti. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar pasti. Dihisab amal-amal kita oleh Allah pasti. Timbangan, mizan, al-hasanat, was-sayyiat, kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa, pasti. Melewati sirat yang terbentang di atas api neraka jahanam, pasti. Ujungnya surga neraka, pasti semua itu. Nggak boleh ada keraguan sama sekali. Salah satu iman kepada yaumul qiyamah, rukun iman. Mana orang yang cerdas, ya kan? Orang yang mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan, atau orang yang mengejar sesuatu yang belum pasti dia dapatkan? Berapa banyak orang-orang ketika mengejar dunianya, mati-matian luar biasa. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi untuk mengejar akhiratnya, hanya waktu sisa aja dia berikan. Bahkan nggak sama sekali. Lihat diri kita masing-masing. Betul ya? Harus ngeliat orang, lihat diri kita masing-masing.
Sehingga ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah SAW," dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Fa'ayyul mu'minina akyas?" Wahai Nabi SAW, siapa orang mukmin yang paling cerdas, paling jenius? Kalau nanyanya ke kita, mungkin kita akan jawab orang yang IQ-nya di atas rata-rata, betul ya? Tapi bertanyanya ke Nabi, orientasinya beda pasti. Maka Rasul mengatakan, qal aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling sering mengingat kematian. Kemudian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling bagus persiapannya untuk alam setelah kematiannya. Ulaikal akyas, mereka itulah golongan orang-orang yang cerdas, yang jenius. Kenapa? Karena mereka mengejar sesuatu yang pasti mereka akan dapatkan. Nah, disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah. Coba dilihat gimana amal solehnya di atas muka bumi ini. Gimana amal buruknya, amal dosanya. Apakah dia sudah istighfar dan taubat kepada Allah atau belum. Dan seterusnya. Karena ternyata muhasabah ini banyak kita lalaikan dari setiap muslim dan muslimah. Siapa orang-orang yang melalaikan dari muhasabah ini, maka biasanya dia akan mendapatkan berbagai macam keburukan dunia akhirat. Dia akan terlalaikan dari kehidupan dunia yang luar biasa hijau dan manis ini. Ini yang repot nih, ikhwan. Dunia ini manis dan hijau. Sesuatu yang manis dan sesuatu yang hijau, biasanya manusia suka dengan itu. Innamad dunya hulwatun khadirah, kata Nabi. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Segala makanan, minuman yang manis, manusia suka insya Allah. Betul ya? Kecuali diabetes, nggak boleh. Subhanallah, suka tapi nggak boleh. Segala sesuatu yang hijau, untuk melihat yang hijau-hijau di puncak, nikmat pasti. Dunia ini terkumpul dua, manisnya ada, hijaunya ada. Tapi ketika seseorang tidak tahu bermuamalah yang benar kepada dunianya, bagaimana harusnya dia berinteraksi yang benar kepada dunianya, para ulama mengatakan orang itu seperti meminum air laut. Gimana orang minum air laut? Tidak akan hilang hausnya, yang ada tambah haus, tambah minum, memadaratkan dirinya, mati dia kebanyakan. Hati-hati nih, ikhwan. Allahu akbar. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Untuk apa sih muhasabah itu, manfaatnya untuk apa? Nah, kita akan sebutkan manfaat dari muhasabah untuk memotivasi diri kita untuk semangat dalam muhasabah setiap waktu. Yang pertama, manfaat muhasabah yang pertama kata para ulama, meringankan hisab di hari kiamat. Muhasabah ini manfaatnya, bahkan ini manfaat yang sangat besar bisa dikatakan, meringankan hisab kita nanti di yaumul qiyamah. Kita semua pasti akan dihisab ya ikhwan. Amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Dan kita semua pasti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla di mizan, di timbangan nanti. Amal kebaikan kita, amal keburukan kita. Pahala kita, dosa kita. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab kalian nanti di yaumul qiyamah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menimbang amal kalian nanti di yaumul qiyamah. Kemudian Umar bin Khattab membacakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Haqqah ayat ke-18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kata Allah, hari kiamat, kalian akan dihadapkan di hadapan Allah dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya akan Allah singkap tuh. Yauma tublas sarair. Pada hari ketika Allah Azza wa Jalla mengungkap semua rahasia-rahasia di yaumul qiyamah. Kalau di dunia mungkin manusia bisa ngelak, enggak, saya nggak lakukan itu. Di hari akhirat nggak ada itu. Ya, akan ada persidangan yang seadil-adil nanti di yaumul qiyamah. Allah Azza wa Jalla akan langsung jadi hakimnya, ahkamul hakimin, a'dalul adilin, hakim yang seadil-adilnya. Dan kita pasti akan jadi terdakwa nanti di yaumul qiyamah. Allah akan bertanya tentang semua perbuatan kita dan kita akan mengatakan, benar ya Allah aku lakukan. Benar ya Allah aku lakukan. Gak bisa ngelak sama sekali. Ketika manusia itu ngelak, Allah akan datangkan saksi dan bukti-bukti. Buktinya apa? Catatan amal di kanan kiri kita ditulis oleh malaikat. Lengkap itu, nggak ada yang sedikit pun yang terluput. Saksinya apa? Bumi yang kita pijak, salah satunya saksinya nih. Anggota badan kita nih, bahkan kulit kita akan menjadi saksi nanti di hari kiamat apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini.
Nah, orang-orang yang sering memuhasabah amalannya, sering mengintrospeksi amalannya, maka hisab nanti di hari akhirat akan jauh lebih mudah dijalani. Nah, dia akan tahu tuh, wah ini salah saya nih, ini dosa saya harus perbaiki nih, istighfar. Oh ini amal soleh saya yang saya harus istiqomahkan. Wah ini nih. Dengan itu seseorang akan apa? Akan ringan timbangannya nanti. Akan ringan dari apa? Hisabnya di yaumul qiyamah nantinya. Allahu akbar. Dan ingat ya ikhwan, penghisaban di hari akhirat itu sesuatu yang berat. Tak mudah. Allah akan bertanya kepada setiap muslim dan muslim, bahkan setiap manusia nanti Allah tanya satu persatu. Ma min yaumin illa ma min 'abdin illa sayukallimuhu Allah yaumil qiyamah. Tidaklah ada seorang hamba di hari kiamat kecuali pasti Allah akan mengajak bicara langsung kepada dirinya. Laisa bainahu turjuman, enggak ada penerjemah sama sekali antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla pada hari itu. Ini manfaat yang pertama dari apa? Orang yang sering memuhasabah amalannya, maka penghisaban di hari akhirat akan jauh lebih mudah dia jalani. Yang kedua. Manfaat yang kedua dari muhasabah kata para ulama, selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Allahu akbar. Ini penting nih, kawan. Selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Ini setiap saat yang harus kita miliki nih, kawan. Ini setiap saat yang harus kita minta kepada Allah hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan an-nas muhtajuna ilal hidayah akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Manusia membutuhkan hidayah dari Allah lebih daripada makan dan minumnya. Pak, Bu, kita sehari makan minum berapa kali? Makan pagi sarapan, makan duha, makan sebelum zuhur, makan siang, makan sore, makan maghrib, makan malam, makan tahajud. Nah, makan mulu, Masya Allah. Betul ya? Manusia sehari berapa kali? 3 kali, yang berat lah. Yang ringan berapa? 2 lah, betul ya? Subhanallah. Manusia membutuhkan hidayah lebih daripada makan dan minum, kata para ulama. Bayangkan ya, Pak. Butuhkan hidayah nih. Antum bisa duduk di sini, ana bisa mengajar, antum bisa belajar. Nggak mungkin kecuali hidayah Allah Azza wa Jalla di situ. Nggak mungkin kehebatan kita, nggak mustahil. Itu semua hidayah yang Allah kasih kepada kita. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu nih, kemudian kita mau amalkan ilmu, butuh hidayah lagi untuk bisa mengamalkan ilmu. Ketika orang sudah berilmu, mengamalkan ilmu, mau istiqamah dalam mengamalkan ilmu dan menuntut ilmu, butuh hidayah lagi dari Allah. Betul ya? Apalagi nanti ketika merenggut sakaratul maut, kita mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, butuh hidayah lagi dari Allah Azza wa Jalla. Bi'adadil anfas, sebanyak hembusan nafas kita nih kita butuh hidayah dari Allah. Makanya Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kepada Allah yang pertama hidayah, bayangkan. Setiap hari kita doa kepada Allah dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus. Minta apa itu? Minta hidayah. Agar Allah tunjuki kita ke jalan yang lurus sampai ke surga tuh. Itu hidayah, ikhwan. 17 kali minimal dalam salat kita baca. Kalau enggak sah salat kita. Itu dalil yang sangat tegas menunjukkan manusia membutuhkan hidayah luar biasa. Lebih daripada makan dan minumnya. Nah, ketika seseorang selalu memuhasabah dirinya, memuhasabah amalannya, maka Allah akan terus berikan kepadanya tambahan hidayah, tambahan hidayah, tambahan hidayah, tambahan hidayah. Allah, luar biasa itu. Luar biasa. Karena kalau hidayah ini dicabut dari diri kita oleh Allah Azza wa Jalla, kan habis kita. Na'udzubillah min dzalik. Habis. Apa yang bisa diperbuat manusia? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan apa? Lemah. Ini manfaat yang kedua dari muhasabah. Selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Yang ketiga. Manfaat yang ketiga dari muhasabah, kata para ulama, jauh dari sifat sombong. Jauh dari sifat sombong. Dan tidak tertipu dengan amalan yang sudah dia lakukan. Allahu Akbar. Ini penting ini, Pak.
Orang yang selalu memuhasabah amalannya, maka Allah Azza wa Jalla akan jauhkan dia dari sifat ujub, sombong, takabbur. Allah jauhkan tuh. Kenapa? Karena dia pasti melihat dirinya serba kekurangan. Betul ya? Yang tahu, yang paling tahu dosanya, yang pertama jelas Allah Azza wa Jalla. Yang kedua siapa? Diri kita. Betul ya? Bisa jadi orang lain nggak tahu dosa yang kita lakukan. Tapi Allah Azza wa Jalla pasti tahu dan diri kita pasti tahu. Ketika kita muhasabah amalan kita, ya Allah ini dosa saya nih. Ini mata saya yang ngeliatin perempuan nih. Ini mata saya nggak bisa nunduk nih. Ini lisan saya yang gibahin orang nih. Ini lisan saya yang dosa nih, yang bohong nih. Ini telinga saya yang dengar maksiat nih. Dan seterusnya. Yang paling tahu tentang dosa kita setelah Allah Azza wa Jalla jelas diri kita. Ketika kita memuhasabah amalan kita, masa masih mau sombong sih? Betul ya? Makanya seorang ulama yang bernama Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad. Kalau seandainya dosa itu memiliki aroma bau, maka kayaknya nggak ada orang mau duduk dekat dengan diriku. Allah Akbar. Kalau dosa, seandainya dosa nih, kita buat dosa ada baunya. Buat dosa lagi tambah bau. Buat dosa lagi tambah bau. Kayaknya nggak ada orang mau duduk satu dengan yang lain dekat-dekat. Tapi Allah takdirkan dosa itu ternyata tidak apa? Berbau. Bahkan Allah Azza wa Jalla takdirkan ketika kita buat dosa, nggak langsung detik itu dihukum. Beda ketika Allah bermuamalah dengan Nabi Adam alaihissalam. Satu kali Nabi Adam berbuat dosa, detik itu langsung dihukum. Betul ya? Diturunkan dari surga kemana? Ke dunia. Coba bayangkan. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla bermuamalah kepada hambanya sama dengan Allah bermuamalah kepada Nabi Adam. Satu kali berbuat dosa, detik itu langsung dihukum. Adakah makhluk yang hidup di atas muka bumi ini? Nggak ada. Kullu bani Adam khata'. Betul ya? Setiap anak Adam pasti selalu melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka dia selalu bertaubat kepada Allah. Nah, orang yang selalu memuhasabah dirinya akan jauh tuh dari sifat ujub, sombong, takabur, tertipu akan amalannya. Nggak ada, nggak ada. Para ulama mengatakan al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Seorang mukmin akan mengumpulkan dua hal dalam dirinya. Yang pertama, ihsanan, berbuat kebaikan, amal saleh, amal ketaatan. Kemudian yang kedua, wa syafaqatan, dan rasa takut. Jadi ketika dia beramal saleh, takut. Kenapa? Takut masuk ke neraka, takut nggak ditolak amalannya, takut kemudian apa? Mendapatkan azab dan seterusnya. Ini mukmin nih. Dia beramal saleh, di lain pihak kemudian takut akan azab Allah. Wal munafiq, adapun orang munafik kata para ulama, mengumpulkan dua juga tapi kebalikan yang tadi. Jama'ah isa'atan wa amna. Mengumpulkan amal keburukan dan merasa aman dari amal keburukan itu. Ketika dia buat dosa, cuma dosa kecil kok. Ketika dia buat dosa, gampang nanti tinggal istighfar, taubat kok. Ini munafik nih, hati-hati nih. Na'udzubillah. Karena seorang mukmin gak ada satupun mukmin yang meremehkan dosanya. Kan cuma dosa kecil, Ustaz. Gak ada ya. Gak ada. Apa kata para sahabat? Kami dahulu, ketika kami melakukan satu perbuatan yang kalian menganggap itu adaqu minasy-sya'r, lebih halus daripada rambut perbuatan itu. Tapi kami menganggap di zaman Nabi SAW perbuatan itu minal mubiqat, bisa membinasakan kami dunia akhirat. Bayangkan ya. Jadi walaupun itu dosa kecil, mereka anggap itu dosa apa? Besar yang bisa membinasakan. Sedangkan orang munafik itu dosa besar, dianggap dosa apa? Kecil. Cuma gitu doang kok. La ilaha illallah. Nabi SAW, Nabi ikhwan, yang sholat malamnya sampai kakinya apa? Bengkak-bengkak, pecah-pecah, hatta yatafattar qadamah, mengeras kakinya tuh. Itu saking panjangnya sholat malam Nabi. Tapi lihat bagaimana rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Manusia yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla jelas. Padahal amal solehnya nggak ada apa-apanya sama sekali kita dengan Nabi, betul? Salat malamnya Nabi gimana bacanya? Salah satunya. Ada banyak riwayat dari Ibnu Abbas, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya. Sebagian riwayat menyebutkan dari Ibnu Abbas, contohnya Nabi baca surat Al-Baqarah. Apa kata Ibnu Abbas? Aku menyangka paling hanya 100 ayat dalam hatiku. Jadi Ibnu Abbas ikut nih di Masjid Nabawi.
Ternyata ketika 100 ayat Rasulullah SAW melanjutkan. Wah, mungkin hanya Al-Baqarah doang. Al-Baqarah doang. Kalau kita kira-kira ada yang tarawih baca Al-Baqarah gimana kira-kira? Cuma tuh imam dang kayaknya, Masya Allah, muadzin, Masya Allah itu kan. Selesai Al-Baqarah, baca An-Nisa. An-Nisa dulu. Ini dalil menunjukkan bahwa bolehnya seseorang baca Quran itu tidak urut. Baca surat An-Nisa. Kata Ibnu Abbas, mungkin 100 ayat doang surat An-Nisa. 100 ayat lewat. Cuma mungkin An-Nisa. An-Nisa selesai, baca Ali Imran. Apa kata Ibnu Abbas? Terbetik dalam hatiku niat buruk. Apa itu? Aku duduk atau aku berpisah dengan Nabi SAW. Saking panjangnya salat Nabi. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 5 juz lebih itu, ikhwan. Itu 1 rakaatnya loh. Coba bayangkan. Itu 1 rakaatnya. Kata Ibn Abbas apa? Rukuknya, sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Itu manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Kita kuliah puluh aja panjang benar kayaknya, Masya Allah. Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka orang yang selalu memuhasabah amalannya akan jauh tuh dari sifat sombong, sifat takabur, sifat ujub, tertipu dengan amalan dia lakukan. Enggak tuh. Dia akan anggap dirinya ternyata amalannya masih sedikit. Yang dengan amalan sedikit itu yang dia anggap dia akan memacu dirinya untuk terus beramal soleh, terus beramal soleh, terus beramal soleh. Dan nggak tertipu dengan amal yang sudah dia lakukan. Yang keberapa? Yang keempat. Di antara manfaat muhasabah kata para ulama, orang itu akan memanfaatkan waktunya dengan baik dan benar. Karena dia tahu dia hidup di atas muka bumi ini ternyata nggak lama. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui itu. Ketika dia tahu bahwa umurnya ternyata hanya sebentar, maka dia manfaatkan jatah usianya, jatah waktunya di atas muka bumi ini benar-benar dengan takwa kepada Allah, dengan iman dan amal saleh. Nah, orang yang selalu muhasabah dia akan tahu nih. Ketika dia mau melakukan sesuatu dia tanya, ini ada surganya nggak nih? Ini ada nilai pahalanya nggak nih? Ketika dia ngobrol sama orang, tiba-tiba gibahin orang. Ini kalau gibahin orang dapat pahala nggak? Kalau dapat pahala gibahin aja terus betulnya. Ternyata enggak, dapatnya apa? Dosa. Maka orang yang muhasabah, aduh enggak deh, nggak mau saya tinggalin lah. Majelis gibah dia tinggalin, itu nggak mau saya. Karena pertanggungjawabannya nanti berat di hadapan Allah. Lihat orang yang muhasabah, dia benar-benar akan bisa memanfaatkan waktunya benar-benar dengan baik dan benar. Ada seorang datang kepada seorang ulama, ingin berbicara sesuatu yang kurang bagus. Maka ulama ini mengatakan kepada orang tersebut, sebentar. Kalau engkau bisa memberhentikan mataharinya sejenak saja, baru aku mau ngomong dengan dirimu. Allahu Akbar. Lihat bagaimana hebatnya ulama dalam memanfaatkan waktunya di atas muka bumi ini. Karena dia tahu, setiap detik dari hidupnya di atas muka bumi ini akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang Allah akan tanya apa? An umrihi fima afna. Tentang umurnya, usianya, waktunya di atas muka bumi ini untuk apa dia habiskan jatah usianya tersebut. 1 detik Allah tanya, ikhwan, usianya. Allahu Akbar. Ini pertanyaan nggak mudah, luar biasa. Coba bayangkan bagaimana kalau waktu-waktu tersebut kita hambur-hamburkan dengan kesia-siaan aja tuh, yang nggak jelas. Bahkan waktu tersebut isinya dosa dan maksiat. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah ketika Allah bertanya, untuk apa engkau gunakan umurmu atau usiamu di atas muka bumi ini? Berat, luar biasa ya Pak. Maka orang yang selalu muhasabah dirinya, maka dia akan memanfaatkan waktunya benar-benar dengan baik dan benar. Kaidahnya disebutkan para ulama apa? Saya tidak mau capek, tidak mau mengeluarkan keringat kecuali di dalamnya ada bernilai surga dan pahala. Itu istimewa tuh. Itu istimewa tuh. Dan yang terakhir, yang kelima, manfaat muhasabah yang terakhir, muhasabah akan melahirkan taubat kepada Allah. Nah, ini sebenarnya yang paling inti nih. Ketika orang menghisap dirinya, mengoreksi amalannya, dia akan temukan ternyata banyak dosanya, banyak alpanya, banyak maksiatnya, banyak kedurhakannya kepada Allah, yang itu akan mendorong dirinya untuk kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah.
Wah, ini kenikmatan. Ini kenikmatan. Maka kalau muhasabah ini tidak mendorong dirinya untuk taubat kepada Allah, ada yang salah berarti. Karena harusnya ketika seseorang muhasabah, salah satu hasilnya itu taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini 5 dari sekian banyak, kita rangkum ini 5 manfaat muhasabah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan, Pak Ustaz, kalau saya mau muhasabah Pak Ustaz, mulainya dari mana? Kalau saya mau muhasabah, caranya gimana Pak Ustaz? Kan gitu ya? Ini yang paling penting nih. Mau tahu? Mau tahu aja Masya Allah ya. Gimana cara muhasabah itu seperti apa kata para ulama? Nah, dari sekian banyak cara muhasabah kita rangkum 5 nih. Yang pertama, cara muhasabah. Yang pertama, mengoreksi diri kita dari hal-hal yang wajib kemudian yang sunnah. Nah, ini yang pertama nih, Fan. Yang paling pertama nih jelas nih. Koreksi diri kita, muhasabah diri kita dari hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita kemudian yang sunnah. Apa yang paling wajib? Hah? Insya Allah jawabannya itu tuh. Di mana-mana saya tanya tuh. Rukun Islam pertama apa? Rukun Islam pertama apa? Kok bingung tuh? Nggak apa rukun Islam jawabannya? Apa rukun Islam pertama? Syahadatain. Baru yang kedua apa? Salat. Maksudnya apa? Yang paling wajib itu bagaimana ilmu tentang akidah dan tauhid kita. Orang salat ribuan rakaat, akidah tauhidnya rusak, naudzubillah. Nggak ada gunanya itu. Orang tiap tahun haji dan umrah, akidah tauhidnya rusak, nggak ada gunanya, betul ya? Berarti yang paling wajib setelah sholat, sebelum ini adalah apa? Syahadatain tentang akidah dan tauhid. Karena rukun Islam pertama adalah apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana ilmu tentang tauhid kita? Gimana ilmu tentang akidah kita? Apakah kita sudah menyelesaikan kitab-kitab akidah, buku-buku akidah sudah kita baca dengan benar? Apakah ada kajian rutin tentang kajian tauhid yang kita datangi setiap waktu, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Atau nggak ada, subhanallah. Karena penting banget, luar biasa masalah ini, ikhwan. Baru kemudian apa? Sholat, betul, subhanallah. Gimana sholat kita? Bagi laki-laki, apakah sudah sholat berjamaah di masjid atau belum? Apakah sudah tepat waktu atau tidak bagi perempuan? Kemudian bagaimana kekhusyuan kita? Nah, khusyuk lagi lebih parah. Baru Allahu Akbar, ingat barang yang hilang di mana. Betul ya? Allahu Akbar. Gimana ilmu tentang sholat kita? Sholat kita tidak akan sah kecuali wudunya sah. Nah, bagaimana ilmu tentang wudu kita? Karena berapa banyak kita ternyata ilmu wudu dan ilmu sholatnya, ilmu turunan. Betul? Orang tua kita, kakek kita, buyut kita mengajarkan seperti itu, ya kita lakukan. Tapi kalau ditanya, apa dalilnya ini? Waduh, saya nggak tahu ya. Saya diajarkan kayak gitu, betul ya? Padahal talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu jelas fardhu, fardu ain bagi setiap muslim. Dan salah satu ilmu yang wajib kita tuntut tentang ibadah. Dan ibadah yang paling besar salah satunya adalah apa? Salat, jelas. Bagaimana ilmu tentang salat kita? Bagaimana ada berapa rukun salat? Ada berapa wajibnya sholat, ada berapa syarat sah sholat, ada berapa pembatal sholat, ada berapa rukun wudu, wajibnya wudu, syarat sah wudu, dan seterusnya. Bacaan-bacaan sholat seperti apa, dan seterusnya. Nah, setelah syahadatain, kemudian apa? Sholatnya. Puasa Ramadannya, zakatnya bagi yang mampu, hajinya bagi yang mampu. Setelah yang wajib-wajib nih semua, baru kemudian yang sunnah. Gimana sholat sunnah kita? Sholat 5 waktunya sudah Masya Allah. Gimana sholat sunnahnya? Qobliyah, Ba'diyah. Gimana sholat duhanya? Gimana sholat malamnya? Kemudian tadi puasa. Ramadan sudah wajib, yang sunnahnya gimana? Jangan-jangan puasa ketemu ketika setahun sekali doang. Puasa sunnah nggak pernah, betul ya? Maka koreksi diri kita dari hal-hal yang Allah dan Rasulnya wajibkan dulu kepada kita. Karena yang paling wajib jelas, yang paling jelas kan gitu ya. Baru kemudian yang sunnah. Perhatikan hadis ini. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga lainnya. Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumil qiyamah min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya amal yang paling pertama dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah salatnya.
Qal yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikatihi wa huwa a'lam. Allah berfirman kepada para malaikatnya padahal Allah lebih tahu. Unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Coba kalian lihat kepada salat hambaku kata Allah. Salatnya sempurna bagus atau ada kekurangan? Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau salatnya sempurna, maka catat kesempurnaan pada salatnya itu. Wa in kana taqasa minha syai'an, kalau ternyata salat wajibnya itu ada kekurangan. Nah, perhatikan ya kawan. Dan siapa yang bisa mengklaim salat wajib itu semuanya sempurna? Berat, betul ya? Qal, Allah berfirman kepada malaikat kalau ternyata salat wajib ada kekurangan. Unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Coba lihat, hambaku punya salat sunnahnya enggak? Allah tahu sebenarnya, tapi Allah suruh malaikatnya. Fa in kana lahu tatawwu', kalau ternyata hambaku ada salat sunnahnya tuh, qal, Allah berfirman kepada para malaikatnya, atimmu li'abdi fariyadatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakan kekurangan yang ada pada salat wajibnya dengan salat sunnahnya. Tambal, subhanallah. Ini salah satu amalan sunnah, keistimewaannya ya kawan. Amal sunnah ini dapat menyempurnakan, dapat menambal kalau amalan wajib ini ada kekurangan. Amal sunnah ini bahkan bisa menghiasi amalan yang wajib itu tambah bagus, luar biasa. Dan seterusnya. Kemudian kata Nabi apa? Thumma tu'khadul a'mal ala dhalik. Kemudian semua ibadah akan menjalani proses yang serupa, sama tuh. Dilihat yang wajibnya dulu, baru kemudian yang apa? Sunnah. Maka yang paling pertama kita hisab diri kita introspeksi amalan kita, hal-hal yang Allah wajibkan dulu kepada kita, baru kemudian yang sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua nih, setelah kita sudah koreksi nih, yang wajib sudah, yang sunnah sudah, yang kedua, apa itu? Mengoreksi diri kita dari hal-hal yang haram. Masih nggak kita lakukan yang haram? Karena ada orang yang wajib rajin, yang sunnah getol, Masya Allah, yang haram juga apa? Jalan, salah ini. Yang namanya takwa kepada Allah apa? Dua nih. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah. Ini takwa namanya. Kalau cuma satu, mengerjakan perintah Allah tapi tidak menjauhi larangan Allah, tidak dikatakan takwa berarti dalam Islam. Betul ya? STMJ. Apa STMJ? Susu telur madu jahe, bukan ya? Salat terus, maksiat tetap jalan Pak Ustaz. Na'udzubillahi min dzalik. Salah ini. Betul ya? Perhatikan baik-baik nih. Karena ada orang saya katakan tadi, wajib rajin. Yang sunnah rajin juga Masya Allah. Tapi yang haram rajin juga dilakukan. Introspeksi amalan yang kedua nih. Dari amal-amal yang haram, apakah dia masih lakukan atau tidak? Bagaimana kedua matanya, bagaimana amalannya, bagaimana penghasilannya, bagaimana dagangnya, bagaimana gajinya, apapun itu. Kalau itu masih ada sesuatu yang berbau, sesuatu yang haram, tinggalkan. Taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua nih. Introspeksi diri kita dari hal-hal yang Allah Azza wa Jalla haramkan diri kita. Apakah kita masih lakukan atau tidak? Kalau kita masih lakukan, berhenti, stop, menyesal, tinggalkan sesuatu yang haram itu. Berazam, bertekad kuat untuk tidak melakukan yang haram itu lagi nanti ke depan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang wajib sudah kita introspeksi, yang sunnah sudah, yang haram juga sudah insya Allah. Yang ketiga, apa itu? Mengoreksi diri kita dari hal-hal yang lalai atau mubah berlebihan. Nah, lalai. Kelalaian ini kata para ulama biasanya nggak haram. Lalai ini biasanya nggak haram, tapi biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Contoh, kita datang ke kafe, coffee shop, duduk-duduk. Boleh, silahkan. Kan gitu ya. Tapi kalau sering dari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, ngobrol, duduk, macam-macam. Lama-lama ngomongin orang tuh biasanya. Nah, lihat, perhatikan. Kelalaian atau mubah yang berlebihan biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang apa? Haram. Hobi, boleh. Selama hobinya boleh, lari. Sekarang kan vibe-nya lari, betul ya? Boleh lari. Tapi saya yang bingung luar biasa, jam 2 malam bisa datang luar biasa tuh. Salat subuhnya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Karena mulainya ternyata sebelum subuh.
lari itu, betul ya? Ini lagi rame-rame nih, Masya Allah nih. Karena kalau kesiangan udah panas tuh. Salat subuhnya gimana? Saya tanya teman saya, salat subuhnya, sholat Ustaz di mana? Di pinggir jalan. Dengan pakaian seadanya sudah. Yang lain, wallahualam salat apa enggak? Lihat. Hobi awalnya boleh, subhanallah. Tapi bisa menjadi sesuatu yang apa? Yang haram ketika itu berlebihan. Kelalaian. Kelalaian kata para ulama, hukum asalnya enggak haram. Tapi biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Atau kata para ulama, kalau tidak mengantarkan kepada sesuatu yang haram, minimal orang itu akan jalan di tempat, tidak melakukan sesuatu yang sunnah. Maka koreksi diri kita dari hal-hal yang apa? Lalai. Apakah kita masih lakukan atau tidak? Atau mubah berlebihan? Silakan mungkin adzan dulu, insyaallah. Sudah masuk? Saking enaknya tuh, Masya Allah ini ya. Silakan adzan dulu, kita lanjutkan sedikit insyaallah. Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya ulang ikhwan, muhasabah cara yang pertama mengoreksi amalan kita dari amal-amal yang apa dulu? Yang wajib, kemudian yang sunnah. Yang wajib sudah, yang sunnah sudah kita koreksi. Yang kedua, mengoreksi amalan kita dari hal-hal yang apa? Yang haram, apakah kita masih lakukan atau tidak? Ketika kita masih melakukannya, maka tinggalkan yang haram tersebut. Kembali kepada Allah dengan taubat kita, istighfar kita, menyesal, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan seterusnya. Yang ketiga, mengoreksi diri kita dari hal-hal yang lalai atau mubah berlebihan. Karena biasanya kata para ulama, kelalaian ini biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Maka hati-hati nih. Dan manusia, Allahu Akbar, dalam kelalaian ini, contohnya menyia-nyiakan waktunya, itu sangat berbahaya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, idha'atul waqti asyadda minal maut. Menyia-nyiakan waktu di atas muka bumi ini, itu lebih berbahaya daripada kematian. Karena kalau kematian hanya memisahkan antara dirinya dengan dunia dan penghuni dunia. Tapi kalau seseorang menyia-nyiakan waktunya di atas muka bumi ini, akan memisahkan dirinya dari Sang Khalik, dari Allah dan alam akhirat. Maka jelas itu lebih berbahaya. Ini 3. Yang keempat, yang wajib sudah, yang sunnah sudah, yang haram sudah, yang lalai sudah kita introspeksi. Yang keempat, mengoreksi diri kita dari segala kenikmatan yang Allah kasih sama kita. Koreksi nih. Semua nikmat yang Allah kasih kepada kita, apakah sudah kita pergunakan kenikmatan-kenikmatan itu di jalan Allah, atau ternyata kita pergunakan kenikmatan itu untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla? Contoh, nih anggota badan kita nih, anggota tubuh kita nih, kedua mata kita gunakan untuk apa kedua mata kita? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau melihat sesuatu yang haram dengan kedua mata kita? Allah akan hisab ini luar biasa. Ini kenikmatan besar luar biasa. Kalau ada orang datang ke antum mau beli mata antum satu T, yang yakin nggak antum jual itu. Betul ya? Tapi kita gunakan kenikmatan ini dengan sebuah apa? Maksiat dan dosa kepada Allah. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Akan mempertanggungjawabkan nikmat ini. Lisan. Kita gunakan untuk apa lisan kita? Zikir. Kemudian berdoa, baca Quran, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berbohong, berdusta, menggibah, mengfitnah, mengadu domba, berbuat keburukan dengan lisan kita. Allah tanya ini, nikmat besar luar biasa ya kawan. Telinga kita gunakan untuk apa nih? Mendengar nasihat-nasihat, kajian Al-Quran, atau mendengarkan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak pernah ridhai. Dua tangan kita gunakan untuk apa nih? Sedekah, nulis kajian, atau zalimin orang dengan tangan kita, atau berbuat maksiat dengan tangan kita. Kedua kaki kita langkahkan kemana kedua kaki ini? Ke tempat-tempat yang Allah ridhai, atau ke tempat-tempat yang Allah murkai. Semua ikhwan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini contoh anggota tubuh nih. Belum kita bicara masalah apa? Fulus. Oh fulus? Warnanya apa fulus? Uang, betul ya? Kenikmatan besar itu. Kita gunakan untuk apa nikmat harta itu ikhwan? Apa kata Imam Abu Hazim? Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu mendekat ke Allah, itu bukan nikmat, itu bala. Itu malapetaka besar. Kita dapatkan satu nikmat, tapi gara-gara nikmat itu malah jauh dari Allah.
Itu bukan nikmat, ikhwan. Bungkusnya kelihatannya nikmat, tapi dalamnya musibah besar, malah petaka besar. Sehingga banyak orang tertipu dengan itu. Betul ya? Orang dipromosikan naik jabatannya, tapi gara-gara naik jabatan itu sibuk luar biasa, hatta sholat sibuk luar biasa, nggak sempat. Yang biasa sholat berjamaah ke masjid nggak sempat, yang bisa datang kajian nggak sempat. Hati-hati, naik jabatannya itu jangan-jangan bukan nikmat, jangan-jangan bala itu. Setiap nikmat yang tidak menjadikan diri kita mendekat ke Allah, malah menjauh dari Allah, itu bukan nikmat, ya kawan. Semua nikmat, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, pamor, kekuasaan, dipuji orang, semua nikmat, ya kawan. Perhatikan nih, introspeksi dari segala kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Apakah kita pergunakan kenikmatan itu di jalan Allah, atau kita gunakan kenikmatan itu untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla? Yang keempat, yang terakhir, yang kelima, introspeksi diri kita dari niat kita. Terakhir nih, niat. Apakah niat kita ketika kita beribadah lillah, ikhlas karena Allah, atau li ghairillah, atau karena selain Allah? Apakah ketika ibadah kita mau dipuji orang, mau disanjung orang, mau dilihat orang, mau diperdengarkan amalan kita ke orang, mau mendapatkan tempat di hati manusia, mau dikatakan orang soleh, atau apa nih? Atau benar-benar seorang ikhlas, saya ingin dapatkan surga ketika saya beramal soleh. Ketika saya ngaji, saya ingin dapatkan pahala dari Allah. Saya ingin digugurkan dosa-dosa saya oleh Allah. Saya ingin dapatkan surga Firdaus paling tinggi ketika saya beramal soleh. Koreksi diri kita dari niat. Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian. Kalian ini sahabat loh, bayangkan. Kalau Rasul takut sahabat kena penyakit ini, apalagi kita. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian asyirkul asghar, syirik kecil. Ketika ditanya kenapa itu syirik kecil wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ar-riya, itu adalah riya. Apa itu riya? Seseorang beramal ingin diperlihatkan amalannya sama orang. Oh, orang soleh tuh, masya Allah tuh. Oh, orang baik, masya Allah tuh. Oh, orang murah hati tuh, luar biasa tuh. Oh, ahli Quran tuh, luar biasa. Hati-hati, ikhwan. Niat, perhatikan baik, ikhlas atau tidak ketika kita beramal. Karena kalau amal tersebut tidak ikhlas karena Allah, haba'an mantsura, akan menjadi debu yang berterbangan nanti di hadapan Allah yaumul qiyamah. 5, ikhwan. Saya ulang. Yang pertama, introspeksi di diri kita, amalan kita dari segala sesuatu yang Allah wajibkan, kemudian yang sunnah. Setelah itu yang kedua tadi apa? Mengoreksi diri kita dari hal yang haram, yang wajib sudah, yang sunnah sudah. Yang kedua, mengoreksi diri kita dari hal yang haram. Yang ketiga, mengoreksi diri kita dari kelalaian yang masih kita lakukan. Yang keempat, mengoreksi diri kita dari apa? Dari segala nikmat yang Allah kasih. Yang kelima, dari niat kita, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Habis waktunya atau masih ada? Masih ada? Fadhal, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bagi para jemaah yang bertanya, kesalahan satu saja, mungkin ada dari jemaah bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kita bermuhasabah, ternyata poin-poin yang wajib yang kita tinggalkan, yang sunnah yang kita tinggalkan, dan segala dosa kita bisa inventarisasi secara hilang, ya, gitu. Tapi misalnya dalam konteks sholat, kita dulu umur sekian sampai umur sekian 2 tahun meninggalkan sholat. Puasa dari umur sekian berapa kali gitu. Siang-siang tiba-tiba minum ya. Jadi istilahnya bagaimana kita bisa apa ya istilahnya menebusnya gitu Ustaz. Nah. Apa kita memang harus
Nah, paham insyaallah. Ketika seseorang mendapatkan, saya katakan tadi, ketika seorang mendapatkan sesuatu yang sudah baik dalam dirinya, maka pertahankan, istiqomahkan yang baik itu. Betul ya? Dia sudah sholat berjamaah ke masjid, dia sudah ini, sudah ini, sudah ini. Pertahankan, bahkan tingkatkan kalau bisa. Satu. Yang kedua, ketika dia muhasabah, kok banyak banget rapot merah nih, betul ya? Satu merah, dua merah, tiga merah. Gimana caranya? Al-istighfar wa taubah. Istighfar dan taubat kepada Allah. At-taubah yajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menutup semua dosa yang dia lakukan kemarin. Bayangkan, dosa syirik sekalipun, syirku billah, kesyirikan kepada Allah, kalau orang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah akan apa? Ampuni, betul ya? Berapa banyak para sahabat dulu yang ketika di jahiliyah melakukan syirik. Tapi ketika masuk ke dalam Islam, al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menutup semua dosa yang sudah mereka apa? Lakukan. Maka dua yang kita lakukan. Ketika kita mendapatkan tadi, menginventarisir ternyata amalan kita ini bagus nih, maka pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Ini ternyata banyak rapot merahnya nih. Gimana? Selalu kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Apa saja syurutut taubah, syarat-syarat agar taubat diterima? Menyesal akan perbuatan dosanya. Bukan bangga, nyesel. Betul ya? Kemudian meninggalkan perbuatan dosa itu. Karena ada orang nyesel, tapi kagak ninggalin. Sama aja nih, betul ya? Yang ketiga, setelah dia menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, al-azm, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi di kemudian hari. Yang keempat, ikhlas ketika dia bertobat. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, memperbanyak istighfar kepada Allah. Yang keenam, menggantinya dengan memperbanyak amal saleh setelah dia taubat. Nah, ini kalau dia dosanya kepada Allah. Kalau dosanya kepada makhluk, selesaikan di dunia sebelum di akhirat. Orang yang punya hutang, datang ke orang itu. Bukan kemudian, saya kan sudah taubat, lunas dong hutangnya. Enak aja, Masya Allah. Nggak bisa, dosanya kepada siapa? Kepada makhluk, kepada manusia. Datang, minta kepada saya ingin bayar, insya Allah saya mau cicil dan seterusnya. Kalau diikhlaskan, alhamdulillah kan kita. Orang punya zalim kepada orang, datang minta maaf. Waduh, gengsi, gak usah. Dia ketemu di hari akhirat nanti. Betul ya? Antara dua di akhirat. Gak ada dolar, gak ada real, gak ada rupiah, gak ada tuh. Debit, QRIS, gak ada nanti di akhirat. Yang ada cuma dua. Pahala atau dosa. Ima pahala kita diambil oleh orang tersebut yang kita zalimi, atau dosanya diberikan ke kita. Alhamdulillah min dzalik. Maka dua yang kita lakukan tadi, pertahankan, lanjutkan, bagus. Kemudian istighfar dan taubat kalau kita temukan ternyata yang buruk dengan menjalankan syarat-syarat taubat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.